terakhir adalah distribusi eksponensial. Ini sebetulnya ini adalah bentuk lain atau bentuk khusus dari distribusi gamma dengan alfa sama dengan 1 yang memodelkan waktu antar kejadian ya. Jadi waktu antar kejadian itu biasanya nanti digunakan di dalam misalnya waktu antar kedatangan ya, kalau di restoran ya, di kafe gitu kan, atau di tempat pelayanan publik gitu ya. Nah, kita lihat di sini ya, contoh di sini adalah kegunaan dari distribusi eksponensial itu untuk memodelkan waktu hingga kerusakan dalam analisis keandalan. Jadi ada yang namanya waktu terjadinya kerusakan ya. Jadi biasanya di teknik industri kita belajar ada mean time ya between failure ya. Mean time between failure ya. Jadi waktu rata-rata antar kerusakan. Jadi antara kerusakan yang pertama dengan kerusakan yang kedua. Nah, ini ada apa namanya itu? Jadi ini bisa dibuat distribusinya gitu. Nah, biasanya jenis distribusinya adalah distribusi eksponensial gitu. Misalnya kedatangan pelanggan gitu. Ini X-nya adalah kedatangan pelanggan ya. Jumlah pelanggan. Nah, ini jumlah pelanggan X tuh. Nah, di sini kita bisa lihat nih. Ya. Peluang datangnya pelanggan itu ya jumlahnya misalnya 0. Ya, jumlah 0 pelanggan. Ini peluangnya ternyata di sini besar ya. Kemudian kalau pelanggan itu datangnya 1 orang. Nah, di sini nih nilainya ya. Tapi kan biasanya yang dilihat itu adalah kurang dari sama dengan 1, bisa gitu ya. Kemudian ini 2 orang. Nah, kalau yang dihitung biasanya nanti kurang dari sama dengan 2 orang gitu. Begitu dengan ini ya, 3. Nah, semakin kecil nih. Ini biasanya digunakan untuk apa aja teman-teman ya. Pertama untuk analisis keandalan ya, reliability analysis, kemudian analisis antrian ya, dalam sistem antrian biasanya. Nah, kemudian juga untuk pemodelan proses. Kalau teman-teman apa namanya masih ingat ya kemarin yang apa Poisson ya, distribusi Poisson kemarin kan kita sempat belajar tuh ya kan. Nah, ini kalau dalam bentuk kontinu ya bentuknya adalah eksponensial gitu ya. Kalau kemarin kan diskrit ya. Nah, kalau dalam bentuk kontinu maka dia jadinya eksponensial seperti ini. Nah, ini rumus untuk kepadatan probabilitas atau PDF-nya ya. Nah, kita lihat nih ada sama ya, yang di uniform pun kan ada apa namanya itu simbol ya di situ ya, ada fungsi dari nilai atau nilai probabilitas disebutnya fx ya, di sini pun sama fx ya. Nah, pada titik x kan nilai probabilitas pada titik x. Ya, kemudian ada parameter laju atau lambda di sini ya, lambda nih. Lambda. Ya, nilainya lebih besar dari 0 ya. Yang merupakan rata-rata kejadian per unit waktu. Jadi rata-rata kejadian. Jadi contohnya adalah kalau tadi di apa namanya sistem antrian ya, adalah rata-rata kedatangan pelanggan misalnya, atau rata-rata kedatangan barang gitu. Ini lambda ya, makanya dia lebih besar dari 0 ya nilainya. Jadi nggak mungkin negatif ya, kan rata-rata kejadian ya dalam satu unit waktu. Misalnya 2 orang pelanggan ya, 2 orang pelanggan dalam 1 jam misalnya, per jam. Nah, ini lambda nih. Rata-ratanya berapa kedatangan pelanggan di restoran itu? 2 orang. Ya, berarti lambdanya adalah 2 orang pelanggan per jam atau 2 lambdanya gitu ya. Dan di situ ada Euler number atau natural number ya. Dipakai di sini basis logaritma natural ya, nilainya ini sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian variabel acak yang mewakili waktu antar kejadian. Nah, ya, waktu antar kejadian. Ini apa namanya nilainya lebih besar dari sama dengan 0. Jadi dia mewakili waktu antar kejadian. Misal di sebuah toko ya, di sebuah toko nih ya, kita ingin mengetahui ya distribusi kedatangan pelanggan ya. Nah, ada waktu antara kedatangan pelanggan ya. Itu diketahui mengikuti distribusi eksponensial ya dengan rata-rata kedatangan. Tadi lambda berarti kan. Untuk setiap 2 menit ya. Untuk setiap 2 menit. Nah, ini lambda sama dengan setengah kejadian per menit. Berarti jadi ada 1 orang pelanggan datang ya, 1 pelanggan datang ya per
2 menit. Gitu. Ini satuannya berarti menit di sini ya. Ya, berarti dalam 1 menit ada setengah pelanggan gitu. Jadi lambdanya sama dengan setengah. Ya, artinya setengah pelanggan per menit. Ya, atau 1 pelanggan per 2 menit. Nah, sekarang kita akan mencari ya, berapa probabilitas ya atau peluang bahwa pelanggan berikutnya akan tiba dalam waktu kurang dari 3 menit. Berarti yang kita cari adalah probabilitas dari pelanggan datang kurang dari 3 menit gitu ya, dari lambda. Nilai X-nya berapa tadi? Nilai X-nya adalah kurang dari 3 ya. Kurang dari 3 menit. Jadi probabilitas dari X-nya kurang dari 3 menit ya satuannya. Nah, di sini. Jadi dimasukkan ke rumus ini ya, fx titik koma lambda nih sama dengan lambda dikalikan bilangan natural ya, dipangkatkan minus lambda dikalikan x. Nah, lambdanya sudah diketahui 0,5 ya. Dimasukkan ke sini 0,5 lambdanya ya. Kemudian juga ada di pangkatnya tuh ya, 0,5. Nah, baru kemudian probabilitas yang ini ya. Nah, jadi ada kumulatifnya, jadi nggak cuma yang PDF ya, ada juga CDF-nya. Oke, kita masukkan ke rumus yang CDF, yang cumulative density function ya. Ini berarti dimasukkan untuk nilai X-nya sama dengan 3. Kan tadi kurang dari 3 ya. Dimasukkan ke sini ya, 1 dikurangi E pangkat minus 0,5 nih lambdanya, dikalikan 3 ya, kalikan 3. Oke, kalikan 3, kemudian ditemukan ini minus 0,5 kali 3 minus 1,5 ya. Nah, baru kemudian ini tadi kan 2,71828 ya. Nah, ini sudah dihitung. Ini dipangkatkan minus 1,5 itu nilainya adalah 0,2231. Ya. Jadi probabilitas dari pelanggan ya datang kurang dari 3 menit sama dengan 1 dikurangi 0,2231 sama dengan ini. Oke, atau 77,69%. Gitu ya. Nah, ini distribusi eksponensial ya. Yang kita masukkan adalah lambda ya. Lambda parameternya ya. 0,5 kemudian X-nya ya. X-nya 3. Coba ya. Jadi ada fungsi di dalam Excel yang kita bisa menghitung probabilitas ya. X-nya kurang dari 3. Coba kita cari ya, yang eksponensial. Nah, ada expondis ya. Nah, expondis ya kita masukkan di situ X-nya sebesar 3, lambdanya sebesar 0,5. Ya, gitu aja sederhana tuh. Oh, yang kumulatifnya belum. Kumulatifnya belum saya pilih. Ya, kumulatif. Tuh kan? 0,77687 sama ya.